Selama ini banyak orang yang menanyakan apa sih sertifikat rumah itu, apa sih dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembelian rumah. Nah, ini jadi salah satu kekhawatiran yang dialami oleh millennials ya. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan ke Kemski Channel, boleh dong tolong jelasin juga tipe-tipe sertifikat rumah, karena teman-teman ini bingung gitu ketika mereka membeli suatu rumah atau properti. Banyak sekali istilah-istilah sertifikat yang diberikan oleh para developer atau pengembangnya, namun tidak dijelaskan apa arti dari masing-masing sertifikat tersebut. Nah, di video kali ini, Sobat Kemski Channel semua, kita akan coba ulas satu persatu apa masing-masing dari sertifikat tersebut artinya ya. Pada dasarnya, sertifikat itu ada 3 ya, yang paling sering diketahui oleh banyak orang ya, atau pada umumnya ya. Jadi ada sertifikat hak milik atau SHM, ada juga sertifikat hak guna bangunan atau HGB, dan yang ketiga adalah sertifikat hak satuan rumah susun atau SHSRS. Nah, di antara dari 3 sertifikat ini ada 2 jenis dokumen lain yang sering juga kita ketemui pada saat kita membeli suatu rumah atau properti, yaitu akta jual beli dan girik atau pertok. Seperti apa masing-masing dari kelima dokumen ini? Tonton terus videonya. Here we go. Oke, jadi yang pertama ini kita bahas dulu terkait dengan dokumen AJB. AJB itu apa sih? AJB itu akta jual beli. Akta jual beli ini sebenarnya adalah satu dokumen atau bukti ya otentik bahwa telah terjadi transaksi jual beli atas suatu tanah atau properti. AJB ini kalau kita jual beli biasa tuh seperti kwitansi lah ya, bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran terhadap barang tersebut. Untuk mendapatkan AJB ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi ada pajak yang timbul ya antara dari sisi penjual maupun juga pembeli. Nah, biasanya pajak yang timbul dari sisi penjual itu sebesar 2%. Nah, ini disebut istilahnya itu adalah pajak PPh final. Jadi nilainya itu sekitar 2,5%. Nah, untuk pajak 2,5% ini dihitung dari nilai hasil perolehan yang diterima oleh si penjual dari jual beli tersebut gitu. Jadi contoh misalkan dia menjual tanahnya atau menjual rumahnya seharga 200 juta, maka dihitung 2,5% dari 200 juta tersebut, karena 200 juta itulah yang diterima oleh si pihak penjual. Gimana dari sisi pihak pembeli? Nah, dari sisi pihak pembeli juga ada pajak yang timbul. Ini disebut BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Nah, ini nilainya lebih tinggi untuk dari sisi pembeli, sekitar 5%. Nah, namun 5%-nya ini bukan dihitung dari hasil perolehan jual beli yang tadi diterima oleh penjual, namun dihitung dari nilai transaksinya, kemudian dikurangi dengan nilai objek yang tidak kena pajak. Contoh misalkan jual beli tadi itu ya 200 juta, terus nilai objek yang tidak kena pajaknya sekitar 80 juta. Nah, berarti 5%-nya dihitung dari 120 juta. Nah, seperti itu ya sobat-sobat Kemski semua. Sebenarnya apa sih yang 80 juta tadi itu? Nah, 80 juta tadi itu per masing-masing wilayah sebenarnya berbeda ya. Jadi nilai objek pajak yang tidak kena pajak itu ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Nah, bisa jadi nih contoh berita terakhir yang Kemski dengar di Jakarta itu, untuk properti rumah yang pembeliannya di bawah 2 miliar itu BPHTB-nya gratis. Nah, ini kan dari sisi pemerintah daerah DKI Jakarta ya, tetapi mungkin di pemerintah daerah yang lainnya itu nilainya berbeda. Jadi nilai itu nanti bisa ditanyakan lah ke pihak PPAT atau notaris ketika pada saat melakukan transaksi jual beli tadi. Nah, setelah melakukan transaksi jual beli ini, akta jual beli ini biasanya diterbitkan bentuknya 2 lembar ya. Jadi dalam bentuk asli, bukan salinan ya. Jadi dalam bentuk asli 2 lembar. Biasanya 2 lembar ini satunya diserahkan ke PPAT atau notaris yang ikut menemani transaksi jual beli tadi, satunya lagi diserahkan ke BPN, kantor BPN, untuk peralihan atau keperluan balik nama lah ke depannya. Nah, nanti sobat-sobat Kemski Channel semua akan mendapatkan salinan dari AJB tersebut. Jadi baik penjual atau pembeli akan mendapatkan salinan yang
diserahkan oleh si pihak notaris. Oke, jadi itu AJB ya guys. Kesimpulannya, AJB itu bukti otentik ketika kalian melakukan transaksi jual beli, entah itu tanah, entah itu properti ya. Namun bukan berarti kalian sudah punya AJB, kalian juga sudah punya sertifikat terhadap tanah atau rumah properti tersebut. Bukan, itu dokumen yang berbeda lagi. Nah, untuk pembahasan seperti apa sertifikat tanah atau rumah tersebut di poin berikutnya. Oke, berikutnya kita bahas terkait dengan girik atau petok ya. Boleh dibilang girik atau petok ini adalah satu dokumen sertifikat yang kekuatan hukumnya yang paling lemah di antara sertifikat-sertifikat yang lain. Karena memang girik ini sebenarnya hanyalah satu surat ya, keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan atau kecamatan. Jadi girik itu bukanlah suatu surat yang menyatakan kepemilikan, tetapi menyatakan sebagai keterangan identitas pembayaran atau pajak ya atas suatu lahan. Nah, oleh karena itu orang seringkali ketika sudah mendapatkan sertifikat girik atau dokumen girik ini, mereka langsung segera mendaftarkan girik tersebut agar bisa segera upgrade ya statusnya menjadi SHM atau mungkin HGB gitu ya, karena memang kekuatan hukumnya sangat lemah, sehingga ini bisa saja menimbulkan suatu masalah di kemudian hari kalau kekuatan hukumnya tidak ditingkatkan. Biasanya masalah apa sih yang sering timbul dari dokumen girik ini? Jadi dokumen girik itu karena adalah perpindahan tangan ya, perpindahan hak tanah dari tangan ke tangan, sehingga bisa saja nanti ada pihak luar yang mengklaim bahwa tanah itu milik orang tersebut karena dia memiliki bukti otentik AJB yang sudah disebutkan di awal tadi dan sertifikat terhadap tanah tersebut. Nah, oleh karena ini seringkali terjadi permasalahan pengakuan atas hak tanah tersebut atau yang biasa disebut sengketa tanah gitu ya. Jadi pada umumnya nih dari kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya, biasanya tanah girik ini ada oknum ya yang mengeluarkan atau mungkin memalsukan ya dokumen sertifikat tanah tersebut, kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain, sehingga pihak lain ini bisa mengklaim bahwa dialah pemilik resmi dari tanah tersebut. Oleh karena itu, buat sobat-sobat Chemsky Channel semua yang masih memiliki dokumen girik, kami sarankan untuk segera mengupgrade dokumen tersebut agar sobat Chemsky Channel ini bisa tidur tenang lah ya. Jadi nggak takut hal-hal yang seperti tadi itu terjadi di kemudian hari. Oke, itu untuk dokumen girik atau petok. Sekarang kita bahas di sertifikat yang berikutnya, yakni sertifikat hak guna bangunan. Oke, apa sih HGB itu? HGB atau kepanjangannya hak guna bangunan ya. Jadi sertifikat satu ini sebenarnya merupakan sertifikat yang didapatkan oleh seseorang untuk mendirikan atau mempunyai bangunan di satu lahan, di mana lahan itu bukan miliknya dia ya. Jadi dia hanya diberikan hak supaya bisa mendirikan bangunan di atas lahan tersebut. HGB ini problemnya itu adalah dia mempunyai batas waktu tertentu. Nah, biasanya HGB itu mempunyai batas waktu sekitar 30 tahun, bisa diperpanjang selama 20 tahun. Nah, jadi total 50 tahun lah ya kalau untuk HGB. Nah, karena HGB ini hanyalah hak guna bangunan atau mendirikan bangunan di suatu lahan tertentu, maka ini dia juga mempunyai keterbatasan ya. Jadi penggunaan lahannya pun harus sesuai dengan perizinan. Itulah kekurangan dari HGB. Namun kelebihannya bisa nih HGB ini kita berikan ke warga negara asing. Jadi bukan WNI aja, tapi HGB pun juga bisa dimiliki oleh WNA ya. Nah, itu terkait sama HGB. Nah, sekarang HGB itu haknya seperti apa sih?
Nah, selain menggunakan lahan, mendirikan bangunan atas lahan tersebut, HGB itu juga bisa hilang ya haknya kalau seandainya tidak kita perpanjang lagi. Jadi yang tadi setelah 30 tahun kita tidak memenuhi syarat untuk memperpanjang selama 20 tahun. Nah, itu sifat hak HGB-nya hilang atau dilepas nih sama pemegang haknya. Jadi si yang punya HGB-nya ini melepaskan kepemilikan HGB tersebut, atau bisa jadi cabut ya oleh negara untuk kepentingan umum atau kepentingan negara. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa menyebabkan kepemilikan HGB itu menjadi hilang. Lalu bagaimana kekuatan hukum HGB? Nah, dibanding dengan dokumen GIRIC, HGB ini tentu saja kekuatan hukumnya lebih tinggi karena ini dokumen resmi yang didaftarkan untuk kepemilikan bangunan yang dibangun di atas lahan tersebut. Jadi sobat-sobat Chemsky Channel semua tidak perlu khawatir ya apabila HGB tadi dikhawatirkan akan diklaim oleh pihak lain. Selama sobat-sobat Chemsky Channel semua waktu melakukan penjualan atau pembelian properti ini, HGB ini sudah disahkan oleh pihak notaris PPAT atau BPN gitu ya. Cuma yaitu jangan sampai setelah 30 tahun tidak diperpanjang lagi ya, karena setelah 30 tahun itu kalau tidak diperpanjang ya akan hilang juga sifat HGB-nya. Nah, sekarang biayanya berapa sih yang harus dikeluarkan untuk perpanjangan HGB ini? Jadi ketika sudah 30 tahun biasanya itu dikalikan 1% gitu ya. Jadi rumusnya itu sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2002 ya, nomor 46 kalau nggak salah. Jadi rumusnya itu adalah hasil perhitungannya ini dikalikan dengan pengurangan nilai perolehan tanah atau NPT ya, dengan NPT yang tidak kena uang pemasukan gitu. Jadi ada rumusnya, dikurangi dulu NPT sama NPT KUP atau yang tidak kena pajak, lalu dikalikan 50%. Nah, gimana kalau seandainya setelah udah perpanjang 20 tahun, apakah bisa diperpanjang lagi untuk berikutnya? Nah, so far sampai saat ini yang Chemsky Channel ketahui adalah ketika sudah perpanjang 20 tahun lagi itu adalah batas akhir perpanjangan HGB. Nah, biasanya bangunannya dirubuhkan gitu ya, kemudian dibangun ulang, jadi semacam bikin bangunan baru lagi dan prosesnya seperti memperoleh HGB baru lagi. Nah, kalau seandainya misalkan ada kesalahan, nanti teman-teman tolong koreksi ya. Nah, itu yang diketahui oleh sama Chemsky Channel sejauh ini. Oke guys, sekarang kita bahas jenis sertifikat berikutnya, yaitu sertifikat hak milik atau SHM ya. Nah, sertifikat hak milik ini merupakan bukti kepemilikan atau legalitas yang sangat kuat, yang paling kuat di antara sertifikat-sertifikat yang lain. Karena SHM ini tidak memiliki batas waktu dan hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi untuk yang WNA, mohon maaf belum bisa memiliki sertifikat ini ya, karena sesuai dengan peraturan negara atau peraturan pemerintah. Nah, sertifikat hak milik ini walaupun tidak memiliki batas waktu, namun kepemilikannya bisa hilang. Penyebabnya itu misalkan tanahnya diambil oleh negara atau dipergunakan untuk kepentingan negara, atau mungkin juga amit-amit jabang bayi ya, jadi kena longsor atau kena musibah ya, bencana alam, itu sertifikatnya bisa kepemilikannya bisa hilang. Dari sisi nilainya sendiri, karena sertifikat ini memiliki legalitas yang sangat kuat, maka tentu saja nilainya lebih tinggi juga daripada sertifikat-sertifikat yang lain. Jadi wajar kalau seandainya teman-teman membeli suatu tanah atau properti dengan SHM, pasti nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan properti yang lainnya yang masih memiliki sertifikat, contoh misalkan HGB gitu ya. Untuk biayanya sendiri gimana? Jadi biaya pengurusan SHM ini sebenarnya sangat variatif ya, sesuai dengan masing-masing daerah. Jadi variabel untuk mengukur SHM ini ada beberapa poin yang biasanya dilihat ya. Jadi mulai dari luas tanah, kemudian dari harga satuannya per daerah-daerah yang beda-beda, kemudian dari tarif ukurnya sendiri gimana. Jadi itu bisa ditanyakan langsung ke pihak notaris ketika teman-teman ingin mengurus surat sertifikat hak milik ini ya.
Oke guys, kita sudah sampai poin yang terakhir, yaitu di sertifikat hak satuan rumah susun atau yang sering disebut SHSRS. Nah, sertifikat ini sebenarnya mirip-mirip antara di tengah lah ya, antara HGB sama SHM ya, karena ini memang sebenarnya untuk namanya sesuai dengan rumah susun ya. Jadi untuk sertifikat bangunan atau properti yang vertikal ya. Jadi misalkan mungkin kondominium atau apartemen atau mungkin perkantoran. Nah, jadi ini biasanya menggunakan SHSRS. Jadi sertifikat atas kepemilikan unit atau bangunan tersebut di atas lahan milik bersama. Nah, itu SHSRS ya. Secara legalitasnya ini juga sah, sama seperti SHM. Jadi sobat-sobat Kemski Channel semua tidak perlu khawatir jika ingin membeli properti atau bangunan yang seperti apartemen atau kondominium gitu. Kalau pengembang atau developernya menggunakan SHSRS ini juga merupakan sertifikat yang buktinya itu kuat ya, atau legal di mata hukum. Biaya pembuatannya sendiri sebenarnya cukup variatif juga, sama seperti SHM. Jadi biasanya sebelum kita membeli properti atau bangunan vertikal ini, sebaiknya sobat-sobat Kemski Channel semua menanyakan ya ke pihak pengembang dari apartemen atau bangunan tersebut berapa biaya yang harus dikeluarkan. Jadi biar tidak ada miskomunikasi ya antara sobat-sobat Kemski Channel dengan pengembang atau penjual properti tersebut. Kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi SHSRS ini sebenarnya hampir mirip sama SHM, karena itu adalah bukti kepemilikan unit yang sudah kita beli terhadap kondominium atau properti tersebut, namun bangunannya sendiri berdiri di atas lahan milik bersama. Jadi yang kita miliki itu adalah unitnya, sedangkan lahannya itu adalah milik bersama. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya tipe-tipe sertifikat atau dokumen yang biasa kita ketemui ketika kita melakukan jual beli terhadap suatu tanah atau properti. Semoga apa yang sobat Kemski Channel dengar hari ini dapat bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Dan dari Kemski Channel ada disclaimer ya, jadi informasi-informasi yang kita sharing tadi itu berdasarkan pengetahuan pribadi semata dari Kemski Channel, dan juga beberapa artikel-artikel yang kita lihat di internet ya. Nanti untuk deskripsinya bisa dilihat artikel-artikel mana yang kita jadikan sebagai acuan atau pedoman. Nah, kalau seandainya ada salah kata, mohon maaf, mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe, nyalakan terus loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru berikutnya. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Bye bye.